Bila ada Bapak Ibu yang langsung jawab. Yang pertama terkait dengan produksi tahun 2025 memang sempat menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dan Ibu Yurika menanyakan bagaimana terkait dengan performance di tahun 2026, lebih tepatnya mungkin di Q1. Dan yang kedua, rencana akuisisi terkait dengan progresnya. Dan yang ketiga, CAPEX di tahun 2026 itu berapa anggarannya dan sudah terserap berapa, seperti itu ya. Oke, mungkin boleh dijawab oleh Pak Isam ya. Terima kasih Bu Yurika. Untuk poin 1 nanti saja, untuk yang kedua dan ketiga nanti Direktur Keuangan akan memberikan penjelasan. Terkait dengan produksi, mungkin saya lebih kepada penjualannya. Jadi di 2025 kita memang hanya menjual itu 1,3 metrik ton. Itu memang tidak sesuai dengan RKAP kita yang 2,2. Tetapi di 2026 kita akan menjual itu 1.449 metrik ton sesuai dengan RKAP yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian ISDM. Jadi kalau kita dari faktor penjualan, kita masih ada peningkatan dibanding 2025 untuk 2026 dari sisi target dan compare to realisasi di 2025. Terkait dengan akuisisi, sebenarnya di tahun 2025 kita sudah melakukan beberapa pendekatan, ada sekitar 4 sampai 6 yang kita sudah melakukan sampai ke sampai tinjau lokasi, kemudian juga kita sudah melakukan action untuk secara legalitas dan sebagainya. Dan dari 6 itu kemungkinan sekitar 50%-nya nanti akan kita tindak lanjutin di tahun 2026. Jadi sudah ada beberapa yang akan kami kerjakan di 2026 sebagai tindak lanjut dari pendekatan yang sudah kami lakukan di tahun 2025. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Bu Yurika terkait dengan CAPEX, kami persilakan Pak. Pak Isa. Untuk mengenai CAPEX sendiri, rencana total CAPEX kita adalah sekitar 45 M, di mana ini direncanakan untuk bisnis depo sebesar 40 M, tadi untuk melakukan eksplorasi dan lain-lain. Kemudian di bisnis syarikat kita juga ada CAPEX tidak besar, hanya sekitar 5 miliar saja untuk CAPEX operasional. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yurika sudah menjawab. Oke, baik, dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ini dari ada rekan di Zoom, Bapak Daniel dari analis. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, manajemen melaporkan slide 14 bahwa EPS disajikan naik 13,79%, padahal angkanya turun dari 43,51 menjadi 37,51. Bagaimana manajemen menjelaskan penyajian ini? Dan yang kedua, ini juga saya bacakan dulu. Manajemen melaporkan di slide 9 bahwa penjualan nikel hanya 59% dari target, yaitu 1,29 juta dibandingkan dengan target penjualan yaitu 2,2 juta metrik ton sesuai dengan RKB. Apakah ini karena tidak ada buyer, harga tidak cocok, atau masalah izin ekspor? Dan berapa target penjualan realistis di 2026? Untuk pertanyaan kedua, performance 2025 tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Isam. Mungkin nanti dilanjutkan untuk menanggapi pertanyaan berapa target penjualan realistis 2026 secara kuartal ya Pak? Secara annual. Kemudian yang ketiga, manajemen melaporkan slide 18 bahwa penjajakan akuisisi tambang membutuhkan CAPEX besar. Dari mana sumber pendanaannya? Mungkinkah dari kas internal, right issue, atau utang baru? Berapa estimasi nilainya? Nanti mungkin akan dijawab oleh Pak Alwi. Silakan. Ya, terima kasih kepada Bapak Daniel, analis. Untuk yang nomor 1 itu betul Pak Daniel, ini harusnya adalah turun 13,79%, bukan naik. Kemudian untuk yang nomor 2, manajemen untuk penjualan itu memang kita hanya mencapai sekitar 1,3 juta ton dari target RKB kita di 2,2 juta ton. Ini kita dikarenakan oleh ada beberapa faktor seperti yang tadi sudah dijelaskan,
ada faktor cuaca, dan kemudian ada faktor yang lain-lain juga. Makanya itu kita hanya bisa membuka penjualan hampir 1,3 juta ton. Kemudian untuk yang nomor pertanyaan selanjutnya, untuk mengenai akuisisi tambang dengan capex besar, sampai saat ini kita masih mencoba membidik iup untuk perluasan kita, di mana tentunya kita akan mencari yang cocok, yang tidak ada masalah hukum, dan juga yang cadangannya cukup dan harga yang sesuai. Betul, untuk akuisisi tambang itu biayanya biasanya cukup tinggi. Untuk pendanaannya kita mungkin akan melakukan mix baik dengan internal cash maupun dengan pinjaman, atau tidak tertutup juga untuk melakukan revisi. Demikian. Oke, terima kasih Bapak-Bapak Direksi sudah menjawab untuk pertanyaan dari Pak Daniel. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman di offline, saya persilakan. Mohon menyebutkan nama dan asal media. Nama saya Muhammad Sidik dari Media Nikel Indonesia. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana pandangan Episdesko terhadap kebijakan penerapan B50 terhadap dampaknya terhadap biaya operasional alat berat dan logistik pertambangan. Terus yang kedua, bagaimana kesiapan perseroan dalam mendukung implementasi kebijakan pemerintah terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam. Ya, demikian. Terima kasih. Sorry Pak, yang pertama boleh diulang lagi pertanyaannya? Oh ya, bagaimana pandangan perusahaan terhadap kebijakan penerapan B50 terhadap dampak biaya operasional alat berat dan logistik pertambangan? Oke, terima kasih Pak Sidik ya dari Media Nikel Indonesia. Kami persilakan mungkin dari yang pertama ya. Pak Sidik, ada dua pertanyaan nanti yang terkait dengan B50 yaitu operasional, yang terkait dengan beliau yang berada di lapangan. Kemudian untuk pertanyaan pertama, bagaimana perseroan menghadapi terkait dengan rencana kebijakan devisa ekspor? Yeah. Kebetulan kalau di kami sendiri di penambang di nikel itu kan tidak boleh ekspor, memang dilarang untuk ekspor. Mungkin pertanyaan itu mungkin tujuannya untuk ke smelter atau batu bara? Smelter. Atau batu bara. Jadi kalau di nikel memang kami dilarang untuk mengekspor bahan mentah. Terkait dengan B50, Pak Sidik, kami persilakan Pak. Terima kasih Pak. Saya coba jelasin Pak. B50 secara operation sebenarnya sangat membantu Pak. Cuma alat-alat kita mungkin masih belum mendukung sepenuhnya. Dan mungkin kita akan coba berkolaborasi memakai 50%. Kita tetap mendukung kebijakan pemerintah untuk bisa pakai B50-nya, tapi kita akan coba implementasikan secara biaya operation. Caranya kami adalah dengan efisien dalam penambangan, terus kemudian selective mining. Di samping kita akan coba untuk pemakaian dari B50, kita akan coba di beberapa alat dengan teknologi, kalau mumpuni kita akan coba Pak. Karena biasanya akan justru akan mempengaruhi efisiensi. Ketika kita pakai, takutnya 1 hari kerja, 2 hari off terkait dengan teknologi atau bahan bakar ini Pak. Kita akan menyiasati dengan efisiensi di waktu jam kerja dan selective miningnya. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Direksi telah menjawab pertanyaan dari Pak Sidik. Selanjutnya pertanyaan dari rekan media yang sudah hadir melalui Zoom, ada Bapak Ibu Sivana dari media investortrust.id. Izin bertanya, apakah perseroan memiliki rencana untuk meningkatkan porsi kepemilikan publik atau free float agar perdagangan saham Episdeco menjadi lebih liquid dan tidak lagi masuk kategori HSC? Silakan. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Silvana dari Investor Trust. Jadi memang saat ini Episdeco ada termasuk di dalam kategori HSC, tetapi kedepannya Episdeco akan melakukan sekian agar Episdeco tidak masuk ke dalam HSC. Hal ini masih belum sedang diskusikan, tapi nanti kita akan melakukan kriteria agar tidak termasuk dalam HSC. Kita akan memang dibatasi sampai 3 tahun kalau masalah. Demikian, terima kasih.
Terima kasih Pak Lui. Untuk selanjutnya, ya silakan menyebutkan nama lengkap dan asal media. Terima kasih Pak Bu atas kesempatannya. Saya Ridwan dari Kontan Bu. Izin mengajukan beberapa pertanyaan Bu. Pertama terkait dengan prospek nikel ya Bu ya. Kan minggu lalu kan ramai soal surat Kadin Cina yang mengeluhkan beberapa poin soal nikel ya Bu. Nah dari Ifisdeko sendiri bagaimana melihat prospek dan tantangan di industri nikel dan Ifisdeko kan masih ada rencana ekspansi ya Pak ya. Tadi ada akuisisi ya Pak. Nah dengan prospek yang menurut beberapa pengamat analis ada tantangan seperti itu, kenapa Ifisdeko masih ada rencana ekspansi gitu? Apakah memang masih menarik dari sisi hulu maupun ke hilirnya gitu? Dan untuk akuisisi tadi di daerah mana ya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kinerja. Kalau nggak salah kan di kuartal pertama itu bottom line-nya yang ke induknya itu berbalik jadi rugi ya kalau nggak salah. Penjualan naik 40 sekian persen tapi bottom line-nya berbalik rugi. Nah itu bisa dielaborasi kenapa sebabnya dan untuk sampai akhir tahun kira-kira gimana? Apakah bisa kembali positif laba? Yang ketiga terkait dengan LKAB, kan beberapa nikel kan perusahaan ada yang dipangkas sampai 70% dari kuota tahun lalu. Nah kalau Ifisdeko sendiri gimana Pak? Apakah ada pemangkasan juga dari sisi kuota produksi dan apakah akan mengajukan tambahan di semester kedua? Terima kasih. Sorry Pak, tadi namanya? Ridwan. Ridwan. Oke. Tadi Pak Ridwan menanyakan ada 4 ya sebenarnya jenis pertanyaannya. Mungkin yang pertama boleh nanti langsung dijawab oleh Bapak Direksi terkait dengan prospek nikel, prospek bisnis nikel, terkait dengan pemberitaan di media sehubungan dengan negara China, dan direncanakan kita Ifisdeko ini akan ada rencana akuisisi IUP, dan pertimbangan dari perusahaan ini apa, kenapa tetap melakukan ekspansi, alasannya apa saja, dan boleh di-spill apakah ada di mana lokasinya untuk prospek akuisisinya ini Pak? Silakan Pak Isa. Terima kasih Pak Ridwan dari Kontan. Jadi kami meyakini bahwa prospek industri di nikel itu masih sangat bagus ya. Jadi karena memang kebutuhan dunia juga cukup besar, bahwa kemudian ada surat yang kami juga monitor di media dari Kadin China ke Presiden Prabowo itu. Saya lihat kalau lihat dari suratnya itu lebih kepada menginginkan iklim investasi yang lebih bagus. Ternyata seperti itu intinya sih kalau saya baca. Nah, jadi kami meyakini bahwa prospek nikel masih cukup bagus. Nanti mungkin kolega kami Pak Kevin akan menjelaskan tentang kebutuhan nikel di masa yang akan datang. Kemudian terkait dengan yang kita akuisisi itu cukup variatif sih Pak, ada di daerah Sulawesi, kemudian juga ada di daerah Maluku, dan ada beberapa tempat lainnya. Itu yang kami jadikan target untuk kita laksanakan. Terkait dengan LKAB, memang kita lihat kalau dari tujuan pemerintah, pemotongan produksi kan ada tujuan besar itu Pak. Ada 2 yang saya tangkap dari kebijakan pemerintah itu. Pertama, tentu ingin mengoptimalkan harga nikel. Kemudian yang kedua itu tujuannya agar usia tambang di Indonesia itu lebih panjang dengan adanya pemangkasan produksi tersebut. Nah, kebetulan di Ifisdeko kita punya strategi sendiri. Jadi kami memang lebih pada bagaimana penjualan yang kami akan lakukan di 2026 itu bisa lebih bagus dibanding dengan realisasi penjualan 2025. Dan oleh karena itu kami sudah mendapatkan persetujuan untuk penjualan kami di 2026 itu sebanyak 1.449 metrik ton. Mungkin itu dari saya, mungkin nanti Pak Kevin kalau ada. Oke, tadi Pak ada pertambahan pertanyaan, apakah nanti di semester 2 juga akan melakukan penambahan secara kuantiti? Kemungkinan. Kita lihat dulu dinamikanya seperti apa, karena memang dari sisi aturan kita boleh mengajukan revisi, tapi tergantung pada kondisi bisnisnya nanti Pak. Oke, terima kasih.
untuk Pak Ishak atas tanggapannya. Untuk selanjutnya terkait dengan keuangan di Q1 2026, untuk secara bottom line diinformasikan turun atau merugi dibandingkan tahun sebelumnya. Apakah sampai dengan akhir tahun Ifisdeko ini memiliki positif akan laba sampai dengan akhir tahun atau bagaimana mungkin? Terima kasih. Memang di Q1 2026 ini bottom line atau net profit kita agak ada penurunan, tetapi kita masih positif sampai dengan akhir tahun. Kita sesuai dengan budget kita, di mana kita target kita posisi net profitnya itu di sekitar 100 miliar dan penjualannya juga di sekitar 1 triliun pada budget kita. Oke, demikian. Semoga menjawab ya Pak Ridwan. Bu, maaf Bu, satu lagi. Ya. Terkait dengan HPM baru, dampaknya gimana ya Pak ya? Kan kalau misalnya, HPM? iya, Oh, kan katanya kan bakal berdampak yang signifikan. baru ya? Betul. Ya, dengan kebijakan HPM yang baru, mohon ditanggapi. Iya, intinya Pak, kami kan selalu mensupport semua kebijakan dari pemerintah terkait dengan kebijakan HPM. Bahwa kemudian sekarang di lapangan itu kan juga ada beberapa masukan-masukan, ada beberapa feedback lah dari pengusaha, bukan hanya dari penambang, tapi juga dari smelter. Dan saya yakin pemerintah juga sudah mulai menginventarisasi tentang adanya feedback itu ya, nanti kita lihat bagaimana ke depannya. Intinya kalau dari sisi perusahaan ya kita mendukung sebuah kebijakan pemerintah terkait dengan industri di pertambangan ini. Namun saya yakin juga pemerintah akan melihat secara holistik tentang eksesnya di bisnis secara di lapangan. Dan sekarang kan juga sudah banyak yang memberikan feedback lah, memberikan masukan kembali ke pemerintah. Gitu kan. Saya kira itu sih kapitalisasi. Oke, terima kasih Pak Ishak. Semoga menjawab ya Pak Ridwan. Untuk selanjutnya dari teman-teman di Zoom, dari Bapak atau Ibu Heri dari Media Antara, di tengah ketidakpastian konflik Amerika dan Iran hingga saat ini, bagaimana proyeksi harga nikel global untuk tahun 2026? Bagaimana volatilitas harga nikel dan harga minyak mentah global mempengaruhi operasional atau kinerja Perseroan di tahun 2026? Dan ketiga, bagaimana manajemen risiko Ifisdeko? Silakan Pak Kevin. Oke, ya jadi Pak Heri, saya tanggapi yang pertanyaan nomor 1. Jadi memang di tengah ketidakpastiannya konflik AS-Iran sampai saat ini, kalau kita lihat harga nikel dunia ini masih fluktuatif ya. Jadi namun kalau dari manajemen IFI sendiri, kita optimis harga dunia ini tetap terus akan naik. Kita lihat dari Q1 2026 ini, harga ini meningkat terus dibandingkan dari tahun 2025. Dan ini juga merupakan salah satu dampak adanya pengurangan RKB di tahun 2026. Oke. Terima kasih untuk Pak Heri dari Aksara. Mengenai volatilitas harga nikel dan harga minyak mentah global, ini tentunya akan mempengaruhi kinerja Ifisdeko karena tentunya harga solar, di mana adalah salah satu beban di dunia pertambangan, ini harganya akan naik. Dan kemudian untuk volatilitas harga nikel, di mana nikel ini adalah memang bagian dari komoditi, di mana secara industri komoditas apapun, baik itu tepung terigu, baik itu batu bara, baik mineral, itu selalu harganya berfluktuatif, di mana biasanya mengikuti cycle dan supply dan demand dari komoditas tersebut. Tapi kami masih melihat positif untuk tahun 2026, di mana harga nikel ini kelihatannya akan naik, apalagi mungkin terlihat dari demand untuk kebutuhan nikel ini meningkat, terutama di segmen yang EV. Untuk stainless steel sendiri, pembangunan di dunia, tidak hanya di Indonesia, itu pun terus berkembang, sehingga kebutuhan stainless steel tetap tinggi. Demikian. Ya, terima kasih Pak Kevin dan Pak Iwan Wilson. Selanjutnya rekan-rekan media yang
hadir secara offline, mohon menyebutkan nama dan asal media. Selamat siang, saya dari Islaudi dari Stopwatch. Mau tanya Bapak dan Ibu, hasil dari RUMS hari ini itu apa selain tadi ada perubahan dari sisi pengurus, apakah ada pembagian dividen? Kalau misalnya ada mungkin bisa dijelaskan detail dividennya dan rencana pembayaran dividennya seperti kapan gitu. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dais. Izin ya silakan dijawab oleh Pak Louis. Pak Dais. Terima kasih Pak Dais untuk pertanyaannya. Jadi tadi hasil RUPS selain ada perubahan susunan pengurus, itu juga kita ada disetujui untuk membagikan dividen sebesar Rp26 per lembar saham. Dan untuk tata cara pembagiannya ini akan mengikuti sesuai dengan peraturan dari IDX dan OJK. Terima kasih. Mungkin bisa menambahkan Pak Louis, untuk keputusan hari ini memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Louis per lembar sahamnya itu sebesar Rp26 dan untuk mekanismenya itu mengikuti peraturan itu 30 hari sejak keputusan RUMS. Namun kita tetap harus melihat ketentuan dari IDX secara recording date-nya dan kapan bisa direalisasikan. Jadi terhitung 30 hari dari hari ini ya Pak Dais untuk terkait mekanisme realisasi dividen. Mungkin itu, apakah ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ibu rekan media secara offline? Baik, kalau tidak ada, untuk yang di online apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Baik, kalau tidak ada, izin kami tutup. Dengan demikian, berakhirlah Public Expose PT Vistiko Tbk pada hari ini. Atas nama manajemen perseroan, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemegang saham, investor, analis, media, serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan ini. Kami berharap paparan yang telah disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja, strategi, serta prospek bisnis perseroan ke depan. PT Vistiko Tbk berkomitmen untuk terus menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepada perseroan. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.